Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian di analysis modeling. Itu kita berbicara mengenai bagaimana model-model yang kita buat itu kita analisa. Di sebelum masuk ke bagian utamanya, kita lebih dahulu melakukan requirement analysis atau analisa kebutuhan, di mana yang menjadikan dasar si software itu dibuat. Sehingga dari analisa requirement ini kita menentukan karakteristik operasi dari perangkat lunak tersebut. Kemudian antar muka perangkat lunak mengindikasikan antar muka, kita tentukan dulu antar muka perangkat lunaknya dengan elemen sistem yang lainnya. Kemudian dari sini kita menentukan batasan atau constraint yang harus dibuat oleh perangkat lunak yang dijadikan dasar kebutuhan di dalam pembuatan perangkat lunak. Itu disebut sebagai analisa requirement atau analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ini memperbolehkan oleh rekayasa perangkat lunak atau disebut sebagai software engineering, dipanggil sebagai analis atau modeler di dalam timnya itu menjadi elaborasi dengan kebutuhan dasar yang ditentukan pada saat penentuan kebutuhan pada saat ini ya, penentuan dari pekerjaan perekayasa kebutuhannya di earlier requirement engineering task seperti apa, ditentukan nih dasarnya itu seperti apa. Dari awal kita tentukan kebutuhan dasarnya seperti apa di dalam penentuan kebutuhan yang lainnya. Kemudian membangun model berdasarkan skenario yang digunakan oleh si pengguna. Kemudian ada aktivitas fungsi atau functional activity, kemudian problem class atau kelas dari mata masalah, kemudian hubungannya dengan kelas-kelas yang lain, kemudian behavior-nya antara sistem dan kelasnya seperti apa. Behavior itu mengacu perintah-perintah dasar dan objeknya, bentuk datanya dan lain sebagainya itu dikatakan sebagai behavior. Dan juga aliran daripada data yang akan ditransformasikan di dalam perangkat lunak. Nah, ini bisa dikatakan sebagai bridge atau penghubung. Di sini ada sistem deskripsinya, kemudian ada analisis modelnya yang kita jelaskan. Kemudian di sini juga kita buat model daripada desain. Model analisis atau analisis model menunjukkan kebutuhan daripada teks ataupun diagram yang dibutuhkan untuk data. Kemudian ada fungsi, ada juga behavior daripada sistem atau dikatakan sebagai fungsi, aktivitas itu dikatakan sebagai behavior. Di mana suatu cara yang cepat cara yang mudah untuk memahaminya. Untuk hal ini dilakukan untuk mereview, memahami dan mereview, kemudian untuk dilakukan perbaikan, melengkapi dan kekonsistenan di dalam program. Aturan yang utama di dalam analisis sistemnya seperti ini. Analisis model harus fokus pada kebutuhan yang memungkinkan menggabungkan antara masalah dan juga area masalah dan juga area bisnisnya. Tingkat dari abstraksinya haruslah tinggi. Hanya fokus pada what, bukan how. Jadi berfokus pada apa, bentuk, bukan caranya atau how. Kemudian setiap elemen dari model analisis itu seharusnya menambahkan pemahaman ke banyak komponen di dalam pembuatan software untuk masalah kebutuhan perangkat lunak, kemudian menyediakan pemahaman mengenai area informasi
fungsi, dan juga aktivitas dan behavior, aktivitas, tindakan, function, dan lain sebagainya daripada sistem tersebut. Dari sini ada aturan daripada yang umum digunakan, rules of thumb. Pertimbangan untuk delay ataupun penundaan daripada infrastruktur dan juga fungsi lainnya, model fungsi lainnya sampai ke dalam desain. Kemudian meminimalkan atau mengurangi coupling pada sistem, jadi penggabungan keterkaitan antara satu fungsi dengan behavior yang lainnya. Ini coupling, keterkaitan. Di certain data analysis model provide value to all stakeholder. Harus spesifik sehingga model analisa tersebut menyediakan nilai untuk semua keterlibatan daripada stakeholder atau yang terlibat di dalam pembuatan perangkat lunak. Kita menentukan bahwa model itu dibuat sesederhana mungkin. Analisa domain ini mengacu analisa area, mengacu identifikasi, analisa, dan spesifikasi kebutuhan yang umum yang biasanya bisa kita gunakan ulang atau dari project yang lainnya, yang lebih banyak pada area aplikasi. Sumber dari domain knowledge atau area pengetahuan adalah technical literature atau literatur teknis yang ada, existing application, aplikasi yang sudah ada, kemudian customer survey, yaitu kita mengambil survei untuk pelanggan. Expert advice ini mengacu kepada nasihat yang diberikan oleh para pakar, saran dan sebagainya. Current atau future requirement, yaitu kebutuhan untuk sekarang dan juga yang untuk selanjutnya atau masa depan. Pendekatan daripada analisis modeling atau model analisa adalah bahwa kita menggunakan analisa yang terstruktur. Kita perhatikan bahwa data dan proses bertransformasi, proses perubahan dari data dan proses. Data dikatakan sebagai entitas yang terpisah. Objek data dimodelkan dengan mendefinisikan atributnya dan hubungannya, relationship-nya. Proses di dalam perubahan daripada objek data tersebut mengalir ke dalam sistem. Mengalir pada saat sistem akan dibuat. Di mana ada object oriented analysis, analisa objek oriented yang berfokus pada definisi daripada kelas, kemudian bagaimana mereka berkolaborasi dengan objek yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dasar daripada penggunanya. UML atau Unified Process yang umum secara dominan di dalam object oriented, pemrograman object oriented. Modeling data, kita menganalisa objek data yang secara independen untuk pada saat pemrosesan data. Kemudian fokus hanya di pemahaman mengenai area daripada data, daerah data. Kita menciptakan sebuah model pada level pengguna atau customer di dalam level abstraksinya seperti apa. Mengindikasikan bagaimana objek berkaitan dengan objek lainnya. Objek adalah sesuatu yang dijelaskan sebagai beberapa atribut atau dikatakan sebagai data item, data-data atau tipe jenis data
yang akan dimanipulasi oleh perangkat lunak atau sistem. Setiap instan daripada objek atau setiap kita menciptakan sebuah objek seperti buku dapat diidentifikasikan secara unik dengan menggunakan ISBN. Contohnya, setiap kita menggunakan aturan di dalam sistem tidak dapat memiliki fungsi tanpa adanya akses ke dalam instan daripada objek. Jadi dalam data object oriented programming, setiap ingin kita mengakses data atau menggunakan data, kita harus menciptakan instance atau dikatakan sebagai objek baru. Setiap hal tersebut dijelaskan dengan menggunakan atribut yang mengacu kepada bentuk-bentuk data yang digunakan. Tipe objek tipe yang ada digunakan di dalam modul ini adalah external entity, yaitu entitas keluar, terdiri dari printer, user, sensor. Itu biasanya berkaitan dengan brandware dan hardware. Things, sesuatu yang mengacu kepada laporan, tampilan, dan juga signal. Signal-signal ini yang memberikan saran istilahnya menciptakan men-trigger sesuatu daripada yang men-trigger dari external entities. Occurrence or event adalah mengacu interrupt ataupun alarm. Occurrence ini sesuatu yang tiba-tiba muncul atau juga dikatakan sebagai event. Event itu kejadian yang tiba-tiba muncul sehingga dibutuhkan interrupt ataupun alarm. Interrupt itu untuk menghentikan program yang ada kemudian dijalankan event tersebut atau occurrence tersebut sampai selesai, baru dijalankan program selanjutnya. Ataupun alarm, ini mengacu kepada error yang muncul. Event error yang muncul itu harus dimunculkan alarm. Roles atau sebagai batasan-batasan kewenangan seperti manager, engineering atau insinyur, ataupun salesperson. Jadi di dalam satu departemen itu atau perusahaan terdiri dari beberapa departemen dibagi dalam beberapa unit, dan di mana unitnya itu dikatakan sebagai aturan untuk pengendalian sumber daya yang ada di perusahaan tersebut itu disebut sebagai roles. Organizational unit atau unit dari organisasi bisa jadi divisi atau tim, kelompok dan lain sebagainya. Ada istilahnya tempat, place. Ini diacukan kepada manufacturing floor atau dikatakan sebagai area untuk fabrikasi. Structure ataupun struktur ini mengacu kepada perekaman karyawan. Ini bentuk data objek dan atribut adalah data terdiri dari beberapa atribut yang berperilaku sebagai aspek, kualitas, karakteristik, atau juga penjelasan daripada objek. Contoh, objeknya itu automobil. Automobil itu kendaraan, roda 4, kereta truk dan lain sebagainya, ataupun sedan, SUV dan lain sebagainya. Ada atribut make, model, body type, price, option code. Make ini mengacu yang buat siapa, pabriknya, kemudian model, tipe mobil yang seperti apa, tipe body yang seperti apa, dan juga mengacu pada harga di sini. Di sini ada option code, biasanya itu tambahan aksesoris yang sediaan di luar daripada hal tersebut. Relationship menunjukkan adanya connectedness atau keterhubungan. Fakta harus diingat secara sistem dan juga tidak dapat ataupun juga tidak bisa dihitung atau juga bisa didrive secara mekanis. A, basic connection between data and object seperti ini lulus. Kemudian di sini relation between data object. Ini hubungan dasar, yang ini relationship-nya, hubungan yang lebih rumit. Cardinality dan modalitas. Cardinality adalah
jumlah yang muncul pada satu objek yang bisa direlasikan ke beberapa kemunculan kejadian lainnya. Kardinal itu dapat digunakan menggunakan bisa menunjukkan one ataupun many, satu ataupun banyak. Modalitas atau modality adalah nol kemunculan daripada hubungan yang dikatakan sebagai opsional. Jika satu itu muncul, maka relationship itu mandatory, dibutuhkan, tapi tidak terlalu urgent. For any other, there must be a customer. Untuk yang order yang lainnya harus dilakukan oleh customer, pengguna. Hal ini tidak terlalu penting gitu ya, pada saat order itu sudah diproses. Nah, ini bentuk daripada ARD-nya. Level 1, kita memodelkan semua data objeknya, entitas-entitas sosial terlibat. Kemudian hubungan antara hal satu dan yang lainnya. Kemudian level 2, kita semua model entitasnya juga relationship-nya. Kalau tadi connection-nya, sekarang relationship-nya. Level 3, kita semua modelkan semua entitasnya, relationship-nya, dan juga atribut yang mendukung hal selanjutnya. Nah, ini seperti ini contoh daripada entity relationship diagram. Ada customer, ada request for service di tempat place, langsung one to one. Satu customer memiliki satu place, satu tempat, di mana tempat tersebut bisa merequest banyak service. Generate work order seperti ini. Request for service bisa menggenerate sekali gitu ya. Dimana generate ini bisa menghasilkan banyak daripada work order. Dimana work order tersebut bisa terdiri dari beberapa pekerjaan sekaligus. Contohnya, kalau untuk di bengkel mobil, kita bisa ganti oli, ganti kapas rem, ganti oli shock, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai work task atau pekerjaan. Dimana hal tersebut membutuhkan material. List daripada material. Work task ini mengacu kepada setrum ruangan yang sendiri. Dan di sini ada standar task table. Task table-nya ada salah satu, kemudian disusun di sini. Ini contoh daripada ARD. Untuk tugas kelompok harus harap dipersiapkan hanya digunakan untuk perancangan perangkat lunak berbasis game gitu ya, game education. Ya, diambil dari mata kuliahnya. Bisa dia yang untuk menyederhanakannya hanya untuk per bagian saja partnya. Namanya dikatakan kuliah ini di rekayasa perangkat lunak ada bahasan mengenai project management. Nah, di situ dibahas project manajemennya itu sendiri secara dengan edukasi game. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.